Gunung Merapi meletus, banjir, longsor dan segala macam. Bahkan kemarin Pak di Padang itu, tidak akan habis musibah di Indonesia ini sampai musnah Indonesia ini. Hingga orang Indonesia. Jadi tidak bisa kita menangkalnya. Oh, kita buat ini supaya nggak gempa, buat begini supaya buat BNPB. Tidak ada ceritanya tuh, Ustaz. Siapa mau menghalangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada solusi kecuali tidak akan diangkat musibah di negeri ini kecuali satu solusinya, Pak Ibu sekalian. Apa solusinya? Bila ada bangunan yang lebih tinggi daripada Jabal Abi Qubais, salah satu tanda hari kiamat. Hari ini kita melihat Jabal Abi Qubais dulu bukit yang paling tinggi. Hari ini Jabal Abi Qubais lah yang paling rendah. Jabal Abi Qubais di belakang bukit Safa. Nabi bersabda, di akhir zaman ketika kiamat semakin dekat, umatku banyak yang semakin pelit. Intasyara syuhhu wal bukhlu. Saat kiamat semakin dekat, semakin menyebar kebakhilan dan kekikiran. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang yang semasa hidup di dunia pelit, kepelitannya itu akan dijadikan kalung dari api neraka yang dililitkan di lehernya sebagai kalungnya. Berarti orang ini di dalam neraka. Saya berceramah dalam masjid di tengah orang Islam. Orang bertanya tentang patung, saya jawab menurut hadis Nabi, dilaporkan. Tak takutkah Ustadz Somad? Apa yang kutakutkan sebanyak ini orang membela? Ya, dalam masjid. Kalau di luar nanti ngeri-ngeri sedap juga kurasa. Andai Abdul Somad hilang, andai Abdul Somad lenyap, andai Abdul Somad mati, 1000 Abdul Somad akan bangkit dari Sumatera Utara. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu harmonis ini mesti kita jaga. Semen, kerikil, batu bata, pasir, cat, mereka bekerja sama. Akhirnya berdirilah masjid yang gagah dan perkasa, Masjid Agung Medan Sumatera Utara. Betul? Oh, ini gambar saya ini yang diambil mereka ini, oh, di share kemana-mana ini. Cincin kesayangan, katanya batu mahal warna hijau, tinggal. Apa yang dibawa mati menghadap Allah? Sedekah. Orang mati itu dikubur ditanya, hei mayat, hei jenazah. Saya nunjuk jenazah ini ke bawah. Nanti kalau saya tunjuk, hei jenazah, pas tepat mati pula. Udah kena lapor pula sekali lagi. Nah, bisa tak keluar-keluar. Yang lamanya belum selesai, tambah pula lagi. AC, di mana-mana AC itu, AC. Hidup. AC ini dari Korea ini. Ini AC ini dari Korea, tengok mereknya Samsung. Kalau dari Makkah Samsudin. Mohon maaf Pak Samsudin. Nanti itu singgung dilaporkan pula lagi. Payah kali lah ceramah ini. Makin lama kita bercakap nih makin banyak salah, makin lama. Nauzubillah. Semoga Ustadz selalu diberkahi umur yang panjang. Amin. Kalau nanti Ustadz ditangkap, janganlah. Apakah kami boleh berjihad untuk membela Ustadz? Mancing-mancing aja. Saya sebagai warga negara yang baik, saya tidak melakukan kesalahan. Maka orang yang pakar hukum pengacara akan melihat apakah Abdul Somad melanggar pengajian di ruang tertutup, menjawab pertanyaan di tengah umat Islam, menjelaskan akidah umat, bukan di TV One, bukan di televisi, bukan di tanah lapang, bukan menghujat mencela orang. Maka kita bersikap adil. Saya tak mau melibatkan orang banyak. Allahumma ballaghtu, ya Allah sudah kusampaikan. Allahumma fashhad, saksikanlah ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Dan ketika mereka melakukan kemaksiatan, kemungkaran, perzinahan, ribawi, ulah tangan mereka sendiri. Orang yang bakar pohon sembarangan, orang yang melakukan kerusakan sembarangan, buang sampah sembarangan, perzinahan di mana-mana,
korupsi menjadi kebiasaan. Semua antara musibah ini antara azab dan ujian. Kalau Allah katakan azab, habis Pak, bukan mereka saja yang dapat, kita pun ikut. Lebih banyak mana? Pelaku maksiat atau pelaku yang beriman di tempat sumber itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan juga salam tentu kita terus hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam ini untuk kajian tauhid kita hentikan dulu dan kita akan mengkaji satu tema renungan bencana alam yang ada di Pulau Sumatera. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin antum sudah banyak mendapatkan informasi dari media-media yang ada di negeri kita tentang bencana alam yang dahsyat dan luar biasa, mirip dengan tsunami, meluluh lantakkan negeri yang tadinya indah sekali, rumah-rumah megah, gedung-gedung, taman-taman indah, kebun-kebunan subur, sawah yang hijau ranum, semua hancur gara-gara banjir bandang. Dari sini kita tahu bahwa begitulah hakikat dunia. Hakikat dunia itu hanya sementara, bukan selama-lamanya. Tapi yang kita miriskan adalah bencana ini sangat menyayat hati bagi kita. Bagaimanapun yang terdampak bencana ini adalah saudara-saudara kita, satu negara dan satu bangsa. Bahkan sebagian besarnya adalah saudara seiman dengan kita. Kita lihat bahwa dampak bencana ini menyisakan keperitan yang luar biasa. Bagaimana rumah tinggal hancur begitu saja, keluarga terpisah satu dengan yang lainnya. Bahkan saya melihat di dalam YouTube itu ada orang yang berusaha untuk menyelamatkan anaknya, tapi dia tidak selamat. Bahkan ada yang menyerahkan anaknya ke tim SAR, setelah menyerahkan orang tuanya malah hanyut dan tidak bisa diselamatkan. Kita lihat bencana ini menjadikan banyak anak-anak yatim di mana-mana. Sudah tidak punya orang tua. Suami terpisah dengan istrinya, anak terpisah dengan orang tuanya, kerabat terpisah dengan kerabatnya. Bahkan orang yang dicintainya meninggal begitu saja tanpa melihat jasadnya. Tentu ini lebih berat dibandingkan kehilangan rumah, kehilangan tanah dan sawah. Karena kehilangan tanah dan sawah bisa dibeli, kehilangan rumah bisa dibangun, tapi kehilangan nyawa
Siapa yang bisa menggantikan nyawa? Tidak ada yang bisa menggantikan nyawa. Belum lagi secara psikologi, orang-orang yang terdampak bencana biasanya tidak mudah melupakan kondisi di hadapannya. Butuh pemulihan yang cukup lama. Terutama orang-orang yang ditinggal, orang-orang yang dicintainya. Boleh jadi mungkin sehari dua hari nampak dia tenang, nampak dia sabar, tapi dengan berlalunya waktu terkadang psikologinya terganggu kembali. Sedih, menangis, bahkan ada yang sampai putus asa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebenarnya bencana alam ini apakah memang semata-mata sesuai dengan pandangan para pakar iklim dan yang lainnya, bahwa bencana alam ini diakibatkan karena ulah manusia? Banyaknya pembalakan hutan, kemudian tambang-tambang ilegal, kemudian para pejabat yang rakus dengan dunia memanfaatkan tanah yang harusnya subur tapi mereka gunduli. Ataukah memang bencana alam ini bukan hanya semata-mata masalah penggundulan hutan, tapi memang Allah Subhanahu wa taala datangkan untuk memberikan peringatan, atau boleh jadi di atas daripada itu Allah sedang mengirimkan azabnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dua-duanya bisa kita terima. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bumi ini, Allah sudah atur sedemikian rupa. Mana tempat yang disebut hutan yang tidak boleh diganggu alamnya, mana tempat yang layak untuk dijadikan pemukiman, mana letak sungai yang memang cocok untuk dijadikan sungai, mana letak daratan dan lautan. Allah paling tahu tata letak alam supaya terjadi keseimbangan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan bumi ini dan juga menciptakan langit penuh dengan perhitungan dan keseimbangan. Wa wada'al mizan, sebutkan dalam surah Ar-Rahman, beliau meletakkan keseimbangan di mana masing-masing tempat di alam semesta ini, contoh saja hutan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala letakkan hutan sedemikian rupa dengan berbagai macam tumbuh-tumbuhan di dalamnya? Tidak lain dan bukan hutan sendiri sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bukankah hutan sendiri bisa menghasilkan oksigen? Akhirnya udara yang kita hirup menjadi bersih dan menyehatkan badan. Belum lagi menyaring air-air yang kita minum. Karena saat hujan, hutan itu bisa menyimpan air. Dan air itulah yang dialirkan ke sumur-sumur, ke mata-mata air yang sudah tersaring dan siap minum, sehingga bersih dan kita hanya meminumnya saja. Belum lagi hutan sendiri banyak di dalamnya berbagai macam obat-obatan, herbal-herbalan. Jadi manfaatnya banyak sekali. Kalau sudah terjadi alih fungsi, yang tadinya kemudian hutan dijadikan tempat pemukiman, ataupun dialihkan fungsi yang tadinya harusnya jadi hutan jadi perkebunan, dan begitu seterusnya, maka bisa saja terjadi perubahan alam semesta. Wajar kalau seandainya terjadi tanah longsor, gempa bumi, banjir bandang dan yang semacamnya. Tapi itu tentu pandangan para pakar. Sama ketika bicara tentang terjadi gempa, para pakar hanya membicarakan soal geseran lempengan di bawah bumi, baik tektonik ataupun vulkanik.
Tapi kalau kita meresapi secara mendalam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengirim sebuah bencana, ingat bahwa semua yang ada di bumi itu adalah jundun min junudillah, tentara dari tentara Allah Subhanahu wa taala. Lautan tentara Allah, angin tentara Allah, bebatuan tentara Allah, pepohonan tentara Allah, binatang-binatang tentara Allah. Semua yang ada di alam semesta ini, mereka adalah jundun min junudillah. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tentaranya, laut diangkat menjadi tsunami, itu semua atas perintah Allah. Angin menjadi puting beliung tornado yang mengangkat atap-atap manusia, itu juga perintah Allah. Termasuk banjir hari ini kita lihat, banjir yang cukup mengerikan karena bercampur dengan lumpur, bebatuan dan gelondongan kayu, bahkan mengikis-ngikis tebing-tebing, menghancurkan semua yang di hadapannya. Itu semua adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan semuanya. Manusia tidak bisa menggerakkan itu, Allah yang bisa menggerakkan. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai menggerakkan bencana sebesar itu? Sehingga sampai hari ini saja 600 jiwa lebih melayang. Bahkan ada yang mengatakan sampai 800. 600 lebih hilang tanpa diketahui di mana rimbanya. Mengungsi sampai 1 juta orang, yang terdampak sampai 2 juta orang. Entah berapa rumah yang rusak, entah berapa kebun ladang yang kemudian porak-poranda. Ekonomi terganggu, semua menjadi mahal, orang banyak kelaparan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat sedemikian? Bukankah kita adalah makhluknya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah disebutkan dalam surah Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kerusakan yang ada di daratan dan di lautan itu, yang tampak ke permukaan, itu disebabkan ulah tangan-tangan kalian. Disebabkan karena ulah tangan-tangan kita, karena kerakusan kita, karena kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka. Lewat hujan yang tadinya nikmat menjadi sebuah azab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya katakan hujan itu pada dasarnya nikmat? Karena di balik hujan itu turun rahmat. Disitulah Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan utlubu istijabatad du'a inda thalathin. Carilah doa yang mustajab pada 3 kondisi. Inda iltiqa'il juyush wa iqamatis salati wa nuzulil ghaisi. Ketika bertemunya 2 pasukan yang hendak berperang, ketika menjelang salat dilaksanakan, dan saat hujan turun dari langit ke permukaan bumi. Ketika Nabi SAW merintahkan kita untuk berdoa dengan doa yang baik saat hujan, karena hakikatnya hujan ini membawa rahmat, bukan membawa azab. Dia adalah rahmat. Makanya kalau turun hujan di zaman Rasul, Rasul senang sampai menjulurkan bahunya supaya terkena rintikan hujan dan mengatakan, sungguh ini awal dari rahmat Allah turun kepadaku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apalagi Al-Quran sendiri mengatakan wa ja'alna al-ma' li kulli syai'in hayy, dan kami jadikan air itu dengan segala sesuatu menjadi hidup, dan kami jadikan air segala sesuatu dengannya menjadi hidup. Kalau tanpa air, sawah-sawah akan gersang, ladang-ladang akan gersang, bahkan hutan pun akan gersang. Karena tumbuh-tumbuhan hidup itu karena air. Lihat,
Satu hari ada seorang Arab Badui mendatangi Nabi SAW. Ketika itu Rasul sedang berkhutbah Jumat. Tiba-tiba dia mengatakan, "Ya Rasulullah, halakatil mawashi wanqata'atis subul." Rasul, binatang-binatang kami sudah pada mati. Kemudian jalan-jalan sudah kering, retak, kering kelontang. Tidak ada air, tidak ada yang tumbuh. Fad'ullah an yughithana. Mintalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami. Maka Nabi SAW berdoa saat khutbah dengan mengatakan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Ya Allah, turunkan hujan kepada kami. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, demi Allah, ketika itu terjadi hujan. Anehnya hujan ini terus menerus sampai 1 pekan, sehingga yang tadinya kering malah menjadi kebanjiran. Akhirnya Jumat berikutnya si Badui ini datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, halakatil amwal wanqata'atis subul. Ya Rasul, harta kami lenyap karena banjir. Jalan-jalan terputus, tidak ada akses. Berdoalah kepada Allah agar Allah menghentikan hujan. Akhirnya Nabi SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma alal akam wal jibal wal tirab wa butunil awdiyati wa manabitis syajari. Ya Allah, pindahkanlah hujan ini, jangan diberikan kepada sekitar kami, tapi pindahkan ke tempat lain karena hujannya sudah membahayakan. Ya Allah, turunkan hujan ke dataran-dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, dan tempat tumbuh-tumbuhnya pepohonan besar di sana. Dari sini kita tahu bahwa hujan ini akan membuat azab atau menjadi azab, bukan sebuah nikmat, ketika ada 2 kondisi. Pertama, saat tidak ada turun hujan, terjadi kekeringan, ini pun musibah. Atau saat turun hujan tapi kebanyakan, akhirnya terjadi banjir bandang dan menjadi musibah besar, yang seperti kita saksikan hari ini di Sumatera Barat, di Aceh, di Tapanuli sana. Luar biasa dahsyatnya. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang merubah rahmat menjadi adab, merubah rahmat menjadi musibah? Tidak lain karena rahmat bisa menjadi musibah karena dosa-dosa yang dilakukan hamba-hambanya. Itulah yang dikatakan Nabi SAW kepada orang-orang muhajirin. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Ketika kalian mencegat harta zakat kalian, tidak mau membayar zakat, maka Allah tahan hujan-hujan untuk kalian. Walaulal bahaim lam tumtaru, kalau bukan karena binatang ternak kalian tidak akan dapat hujan. Dari sini kita tahu bahwa bukan hanya semata-mata perubahan iklim dan alam saja, terjadi pembalakan, terjadi tambang ilegal, atau mungkin para pejabat yang rakus jabatan dan kekayaan sehingga menebang-nebang pohon sesukanya. Tapi lebih dalam daripada itu, musibah itu terjadi juga karena maksiat Bani Adam, karena kemaksiatan Bani Adam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka malam ini kita akan sedikit membuat renungan bagi yang terdampak musibah. Kita tidak membahas apakah musibah yang terjadi hari ini di Aceh, di Sumut, di Sumbar, ini sebuah bala yang Allah turunkan karena kemaksiatan mereka, atau sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala menegur mereka
atau sengaja Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan mereka untuk mengangkat derajat dan menghapus dosa. Yang jelas musibah itu sudah terjadi. Banyak memakan korban, banyak menghancurkan fasilitas bangunan, memutus akses jembatan dan yang semacamnya. Sawah dan ladang rusak sehingga ekonomi terganggu. Banyak orang yang mengungsi dan kelaparan. Ini semua sudah terjadi. Maka saya ingin memberikan risalah kepada orang-orang yang terdampak bencana. Minimalnya risalah ini bisa meringankan beban mereka. Pertama, as-sabr wal iman. Anda yang terdampak bencana, kuatkan kesabaran dan kuatkan iman. Kalau tidak kuat sabar dan imannya, orang yang terdampak bencana ini bisa putus asa, ikhwan. Bagaimana tidak putus asa? Rumah hilang, orang yang dicintai melayang, dia sendiri tidak karuan hidupnya. Apakah masih bisa bertahan? Kalau tidak kuat sabar dan iman, tentu dia akan terjadi putus asa yang hebat. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Maksudnya mukmin yang kuat itu kuat apanya? Pertama, kuat imannya. Imannya harus kuat. Karena iman inilah yang bisa menenangkan jiwa saat seorang mendapatkan musibah. Kalau orang tidak kuat imannya, karena kesedihan yang mendalam, bisa saja mengakibatkan akhirnya dia malas untuk ibadah. Akhirnya meninggalkan salat karena pusing termenung memikirkan rumah yang hilang, keluarga yang melayang dan begitu seterusnya. Bisa saja dia lemah, akhirnya putus asa, malas salat, malas mengaji, malas baca Quran, malas zikir, malas segalanya. Karena terjadi keputusasaan. Dan ini lebih bahaya dibandingkan musibah itu sendiri. Kalau sudah putus asa itu jauh lebih bahaya dibandingkan musibah yang diterimanya. Karena putus asa itu bisa meninggalkan kewajiban Allah. Kemudian juga kuat apanya? Kuat sabarnya. Kuat sabar, harus kuat sabar. Dan sabar itu akhlak manusia yang tidak dimiliki binatang ataupun malaikat. Binatang tidak memiliki sabar karena kekurangan yang banyak bagi binatang. Akal pun tak punya, macam mana mau sabar? Adapun tidak dimiliki malaikat karena terlampau sempurna. Malaikat tidak perlu sabar, mereka sudah sempurna. Mereka diciptakan hanya untuk beribadah selamanya. Jadi sabar itu hanya dimiliki akhlak manusia. Kapan sabar itu terjadi? Apabila disebut kata sabar, walaupun sabar sendiri terdiri daripada 3 kata, sabar ketika menjalankan perintah, sabar ketika meninggalkan maksiat, tapi umumnya sabar itu biasanya yang terakhir, sabar ketika menerima qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Oh, diapakan lagi musibah sudah terjadi? Apa yang Allah kehendaki, walaupun kita tidak berkehendak, pasti terjadi. Apapun yang Allah tidak kehendaki, walaupun kita berkehendak, tidak mungkin terjadi. Musibah ini sudah kehendak Allah. Mau diapakan lagi? Tinggal sabar, kuatkan iman, istiqomah. Itu bisa meringankan hati yang sedang sedih. Yang kedua, at-taslim bil qada'i wal qadar. Pasrah dengan keputusan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau menimpakan musibah tidak mungkin meleset. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau memberikan nikmat tidak mungkin salah alamat. Pas tempatnya, pas waktunya, pas orangnya. Banjir yang diiringi dengan lumpur, batu, kayu gelondongan, mengikis bukit, menghancurkan sumur, ladang, sawah dan yang semacamnya.
Ini sudah ditulis oleh Allah 500 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa hari ini akan terjadi banjir dan memakan korban. Sudah ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini itu lewat pengetahuan Allah, dan Allah sudah mencatatnya di Lauhil Mahfuz, dan tidak lepas dari kehendaknya. Dan yang menciptakan musibah juga Allah Subhanahu wa taala. Mau diapakan lagi? Banjir ini adalah sepengetahuan Allah. Tidak mungkin Allah tidak tahu akan banjir. Pasti Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan banjir. Allah yang Maha tahu. Allah mencatat bahwa hari ini akan terjadi banjir. Di mana catatannya? Di Lauhil Mahfuz. Setelah tercatat, maka Allah berkehendak bahwa banjir ini harus terjadi. Artinya banjir ini kehendak Allah, bukan kehendak kita. Dan ketika Allah sudah berkehendak, Allah membuat banjir betulan sesuai dengan apa yang ada tulisan, yang ada di dalam tulisan Lauhil Mahfuz. Jadi yang bisa kita lakukan bagi korban terdampak adalah pasrahlah dengan takdir. Semua sudah ditulis. Kemudian yang ketiga, al-isti'anatu billahi wa du'a. Banyak-banyaklah meminta pertolongan kepada Allah dan berdoa. Orang terdampak musibah ini, ikhwan, antum tidak bisa bayangkan karena antum bukan pelakunya. Saya pernah satu hari dulu, hampir 1 bulan lebih berada di Lombok ketika terjadi gempa yang dahsyat. Satu kabupaten habis rata dengan tanah. Semelihat pandangan orang-orang itu sayup, seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk bangkit. Ada yang menangis tak henti apabila menceritakan bagaimana keluarga yang meninggal dan tidak bisa ditolong, harta yang tidak bisa diambil, semua hancur berantakan. Saya kira kurang lebih korban yang ada di Lombok dengan korban yang ada di Sumatera Barat, Aceh ataupun Sumut. Kurang lebih orang yang terkena dampak, apalagi kita lihat dahsyatnya luar biasa. Artinya di hadapan mereka pasti akan ada masalah besar yang menghadang mereka. Baik secara ekonomi, baik secara kesehatan, sebab bangkai-bangkai manusia yang tidak ditemukan itu bisa jadi wabah. Apalagi ada beberapa orang yang terisolir, tidak bisa dijangkau karena putusnya akses. Perjalanan, jembatan hancur, jalan juga hancur, kendaraan juga tidak bisa. Ada yang hanya bisa jalan kaki, tidak bisa naik motor, dan begitu seterusnya. Belum lagi faktor psikologi akan tergoncang bertahun-tahun. Artinya orang yang menghadapi musibah itu akan banyak masalah nanti di masa depan. Sehingga yang bisa menguraikan masalah ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi anda yang terdampak dengan musibah ini, minta pertolongan kepada Allah. Libatkan Allah dalam setiap masalah anda. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala terlibat menyelesaikan masalah besar kita, masalah besar pun akan terurai jadinya. Tapi masalah kecil kalau Allah tidak diikut sertakan, tidak akan ada jalan keluarnya. Maka satu-satunya mintalah pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Libatkan Allah dalam setiap masalah anda. Hanya dengan itulah hati bisa tenang. Karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengembalikan dengan sekejap harta yang hilang. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Kekuasaan itu milik Allah. Allah bisa mencabut kapan saja kepada siapa saja, atau memberikan kepada siapa saja kapan saja. Kalau Allah Subhanahu wa taala kemudian anda libatkan untuk menyelesaikan urusan anda, insyaallah lambat laun kehidupan akan membaik. Adapun orang-orang yang sudah meninggalkan anda, ikhlaskan saja. Kalau dia orang baik, Allah sudah pilihkan kematian terbaik kepadanya. Karena orang meninggal karena tenggelam itu mati syahid. Orang yang meninggal karena terkena runtuhan, lumpur atau bangunan itu juga mati syahid.
Kalau memang dia orang baik, maka Allah pilihkan kematian terbaik untuk dia. Tapi kalau orang jahat, tentu akan berbeda pandangannya. Bisa saja itu bentuk teguran dan adab. Naudzubillah. Tapi yang jelas bahwa mintalah pertolongan kepada Allah, libatkan Allah dalam setiap permasalahan Anda, supaya Allah senantiasa membantu setiap kesulitan dan keperitan hidup Anda. Kemudian yang keempat, husnudzan billah, berbaik sangkalah kepada Allah. Ada orang yang terkena musibah, buruk sangka dia dengan Allah. Ada sebagian orang mengatakan, kenapa mesti negeri kami yang terus kena musibah? Belum lagi peperangan dulu di Aceh ada GAM, kemudian tsunami, disusul sekarang banjir, entah berapa ratus nyawa bahkan ribu nyawa yang melayang. Itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menyalahkan Allah ataupun bersuudzon, berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu dalam setiap perbuatannya ada hikmah Rabbani, ada hikmah yang kita tidak tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan kira yang Anda anggap buruk itu buruk, tidak. Belum tentu. Bisa saja itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang dengan adanya musibah itu kita diingatkan, mungkin dulu kita ini kurang dekat dengan Allah. Mungkin dulu kita ini banyak maksiat kepada Allah. Mungkin dulu banyak hak dan kewajiban belum ditunaikan kepada Allah. Mungkin dulu saya masih kurang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dengan itu. Atau mungkin Allah Subhanahu wa taala hendak menguji kita. Jujurkah keimanan kita ataukah dusta? Atau Allah Subhanahu wa taala sengaja hendak mengangkat derajat kita dan menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, sehingga tatkala berjumpa dengan Allah tidak ada satupun dosa di badan kita. Wallahu a'lam. Berbaik sangkalah dengan Allah. Jangan berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bisa menenangkan hati. Berbaik sangka dengan Allah. Bagi Anda yang terdampak musibah, berbaik sangka dengan Allah. Kalau kita ikhlas menghadapinya, insyaallah kehidupan toh bukan hanya di dunia saja. Bagi yang sudah meninggal, kalau mereka memang orang baik, dia akan mendapatkan nikmat kubur. Ikhlaskan. Nikmat kubur jauh lebih nikmat dibandingkan hidup di dunia yang penuh dengan bencana. Kalau kelak dia masuk surga, jauh lebih nikmat lagi daripada kehidupan dunia. Kenapa mesti ditangisi? Kalau memang dia orang jahat kemudian meninggal seperti itu, jadi pelajaran kita yang masih hidup, jangan sampai sebelum bertobat mati seperti orang itu. Maka yang berapa? Yang kelima adalah husnudzan, bersangka. Kemudian yang kelima, tadzakkur anna dunya daru kabidin. Ingat bahwa dunia ini adalah tempat keluh kesah. Satu hal, manusia tidak akan selamat hidup di dunia. Manusia tidak akan selamat, satu, dari istirahat. Pasti akan diuji terus-terusan. Yang kedua, manusia tidak selamat dari kematian. Tidak mati karena bencana alam, bisa saja mati dengan yang lainnya. Dan manusia tidak lepas dari ucapan manusia yang lainnya. Artinya bahwa manusia itu tidak mungkin lepas dari istirahat dan keletihan. Satu hari kita istirahat, satu hari lain kita keletihan. Satu hari bahagia, satu hari menangis. Satu hari berkumpul, satu hari berpisah. Satu hari sempit, satu hari lapang. Satu hari menangis, satu hari tertawa. Memang begitu manusia. Dan ini menunjukkan bahwa dunia ini bukan sesuatu yang kekal abadi, tapi dunia ini tempat yang fana. Lihat orang-orang yang sombong dengan kekayaan, merasa dia paling kaya di desanya. Datang banjir, di mana rumah mereka sekarang? Terhanyut lumpur, bahkan terendam. Orang-orang yang sombong dengan kendaraannya, datang banjir, hanyutlah itu mobil-mobil mereknya. Di mana kendaraan sekarang? Jadi rongsokan ditimbun
oleh banjir dan lumpur, dihantam gelondongan dan begitu seterusnya. Enggak ada artinya. Jadi apa yang disombongkan dari kekayaan dunia? Kalau Allah mau, Allah hancurkan seketika. Ma'asyiral muslimin, maka dengan adanya musibah ini, kita yang melihat bahwa ternyata dunia ini tidak bisa diandalkan. Betapa banyak coba orang-orang yang membangun rumah mewah atau mungkin rumah ala kadarnya yang tidak mampu. Berapa tahun? Ada yang 10, 20, 30 tahun baru kemudian rumahnya bagus. Tapi hitungan menit hilang begitu saja. Membangunnya puluhan tahun, tapi merusaknya hanya hitungan menit, tidak jam. Hitungan menit terhempas banjir habis. Kemudian yang keenam, tadzkir bil faraj. Kalau anda yang terdampak banjir, maka kenanglah di waktu sebelum banjir. Lihat daerah-daerah sebelum banjir itu, begitu indahnya Padang itu kalau dilihat dari atas. Begitu indahnya Aceh, begitu indahnya Sumut itu. Dengan rumah-rumahnya, dengan gedung-gedungnya, dengan taman-tamannya, dengan jalan-jalannya, hutan dan kebunnya, begitu indah. Tapi dengan bencana hanya dalam hitungan hari, lihat pemandangannya, tidak karuan. Lumpur di mana-mana, kayu gelondongan entah, pokoknya nyelip di mana-mana, belum lagi korban yang belum ditemukannya dan begitu seterusnya. Cobalah ingat, sewaktu kita ini belum terkena bencana, sudahkah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat itu? Karena begini ikhwan, orang buta dengan orang yang melihat tentu berbeda. Orang baru akan merasakan nikmat melihat kalau dia pernah buta. Orang baru bisa merasakan nikmat dengar kalau dia pernah tuli. Orang baru bisa merasakan nikmat bicara kalau dia pernah bisu. Orang kalau bisa menikmati berjalan langkah-langkah kaki satu demi satu, dia akan merasakan nikmat bisa berjalan kalau dia pernah pincang. Cobalah terfikir, apakah sewaktu belum terjadi bencana ini, apakah kita kurang bersyukur ataukah kita kufur dengan nikmat itu? Karena bagaimanapun syukur dengan kufur ini, inilah yang menyebabkan terjadi bencana. Kalau kita pandai bersyukur, Allah tambah nikmat. Tapi kalau kita kufur, justru Allah kirim azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu nas Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka 6 perkara ini kalau kita terapkan bagi orang-orang yang terkena musibah, insyaallah minimalnya walaupun tidak menghapus penderitaan 100%, tapi bisa meringankan sedikit beban hati yang sedang hampir berputus asa itu. Dan bagi kita ikhwan yang jauh dari bencana, bukan berarti bencana tidak akan sampai ke sini, ke Batam. Ya, memang itu giliran Sumatera, daerah Sumut, Sumbar ataupun Aceh. Belum tentu Batam juga aman. Bisa saja bencana itu beralih ke kota kita. Maka pertama pelajaran kita, jangan merasa aman dari azab Allah. Jangan merasa aman dari makar Allah. Sehingga kita terlena dengan urusan dunia, lupa ibadah, tidak pernah mencegah kemungkaran, bahkan berbuat kemungkaran. Bisa saja makar Allah itu sampai kepada kita. Wa makaru makran wa makarna makran wallahu khairul makirin. Silahkan kalian buat makar, maksiat sesuka kalian. Allah punya makar sendiri, dan sebaik-baik makarlah makar Allah Subhanahu wa taala. 1, jangan aman dari makar Allah. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan banjir atau yang semacamnya, apa sih tujuan Allah? Tujuannya salah satunya adalah untuk menakut-nakuti hambanya. Allah mengatakan, wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Kami tidak mengutus tanda-tanda kuasa Allah kecuali tujuannya untuk menakut-nakuti hambanya.
Kita yang menyaksikan harusnya takut. Jangan sampai bencana itu menimpa kita. Dan juga orang-orang yang terdampak juga harus takut. Bukan hanya kita, mereka juga harus takut. Dan harus memperbaiki diri setelah bencana alam ini terjadi. Dan kita yang menyaksikan dari jauh juga harus takut. Jangan-jangan Allah sedang memberikan sinyal. Pertama di daerah sana, kemudian sampai pula kepada kita. Allah sedang membuat sinyal bagi kota-kota yang lainnya. Takut atau tidak? Ini yang kedua. Yang ketiga, bahwa banjir, tsunami, gempa dan yang lainnya itu semua adalah tanda daripada rububiyah Allah. Allah sanggup melakukan apapun terhadap hambanya. Maka jangan pernah lancang. Karena di antara rububiyah Allah Subhanahu wa taala, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu segala sesuatu mampu Dia lakukan. Yang kita tidak mampu, Allah mampu buat. Yang kita anggap mustahil, Allah bisa buat. Maka ini tanda-tanda rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Harusnya dengan adanya bencana makin kuat tauhid kita. Makin kuat akidah kita. Bahwa memang Dialah Rabb yang satu-satunya berhak kita sembah. Karena Dia mampu melakukan segalanya. Yang tidak bisa dilakukan siapapun dan berhala-berhala selain daripada Allah. Dan yang terakhir, tentunya juga banyak-banyak berdoa. Karena doa itu silahul mu'min. Senjata bagi orang mukmin. Ayub pernah ditimpa musibah. Dalam beberapa waktu yang sangat singkat, ladangnya semua musnah, terbakar. Miskin, yang tadinya kaya menjadi miskin mendadak. Yang kedua, 12 anak laki-lakinya semua mati dalam satu waktu. Yang ketiga, Allah kirim penyakit selama 18 tahun lamanya. Penyakit yang tidak ada dalam kaumnya, sehingga kaumnya menuduh Ayub dikutuk, jangan-jangan melakukan dosa yang tidak dilakukan siapapun di alam semesta. Musibah apalagi yang terberat dengan Ayub ini? Kehilangan harta, kehilangan anak, bahkan penyakit yang diderita sehingga dia diisolir, dijauhkan dari masyarakat, hidup berdua dengan istrinya di tenda di padang pasir. Mungkin apa yang dirasakan Nabiullah Ayub walaupun tidak sama, tapi mungkin kurang lebih dengan warga-warga yang ada di dampak musibah itu. Mungkin ada juga yang bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan keluarga. Atau mungkin boleh jadi mungkin juga akan datang penyakit. Tapi Nabi Ayub alaihi salatu wassalam, dia tabah dan sabar. Dia tidak pernah mengeluh. Dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu hari ada dua orang yang berbincang tentang Ayub dan mengatakan jangan-jangan Ayub ini terkena kutukan langit. Kawannya mengatakan, janganlah kau mengatakan seperti itu, Ayub itu seorang nabi. Kawannya mengatakan, bagaimana walaupun dia seorang nabi, dia sudah sakit selama 18 tahun lamanya. Tidak ada kunjung tanda-tanda kesembuhan walaupun sedikit. Kalau bukan kutukan apa namanya? Maka pembincangan dua orang ini sampai ke telinga Ayub. Maka Ayub tergugah sisi kemanusiaannya. Yang tadinya dia ingin sabar, mulai dia tidak sabar. Mulai dia mengatakan, Rabbi Rabbi, wahai Rabb, sesungguhnya aku tahu Engkaulah yang memberikan madarat kepadaku. Massaniya dhur, Engkaulah yang memberikan madarat kepadaku. Wa anta arhamur rahimin, aku tahu walaupun Engkau yang memberikan musibah ini kepadaku, tapi aku tahu pasti Engkau ini maha penyayang dari seluruh hamba-hambamu yang penyayang. Dia hanya mengatakan, Rabbi inna massaniya dhur wa anta arhamur rahimin. Ayub tidak menyebutkan objek musibahnya. Ayub tidak mengatakan, ya Allah aku dulu kaya miskin, kembalikan kekayaanku. Ayub tidak mengatakan, dulu aku punya anak, kembalikan anakku. Ayub tidak mengatakan, dulu aku sehat,
sekarang banyak penyakit, kembalikan kesehatanku. Tidak, Ayub ketika berdoa tidak menyebutkan objek masalahnya. Dia hanya mengatakan, aku tahu engkau ini zat yang maha penyayang dari seluruh hamba-hambamu penyayang. Kalau Rabb maha penyayang artinya Allah sayang dengan diriku, berarti kembalikanlah kekayaanku, kembalikanlah anakku, kembalikanlah. Kan maknanya seperti itu. Tapi tidak disebutkan objeknya. Ini ada berdoa, tidak merinci. Tapi dia hanya mengatakan, engkau kan Rabb yang maha penyayang, sayangi aku. Kalau kau sayang kepadaku berarti kembalikanlah apa yang luput dariku. Maka dalam waktu singkat kekayaan Ayub dikembalikan, menjadi kaya 2 kali lipat daripada sebelum sakitnya. Anaknya lahir 2 kali lipat daripada jumlah sebelumnya, yang dari 12 jadi 24. Dan kesehatannya dibalikan lebih muda 2 kali lipat daripada sebelum sakitnya. Artinya apa? Ini semua karena faedah doa. Doalah yang mengembalikan. Bisa saja mungkin hari ini Anda yang terdampak musibah, hilang rumah, hilang keluarga, hilang yang lainnya. Bisa saja dengan banyak berdoa Allah kembalikan rumahnya yang hilang dengan rumah yang jauh lebih baik. Atau pasangan yang hilang dengan pasangan yang jauh lebih baik. Anak yang hilang Allah berikan anak yang jauh lebih baik. Kita tidak tahu. Kesehatan yang hilang Allah berikan kesehatan yang jauh lebih baik. Semua Allah bisa. Kun fayakun. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, kenapa Allah tidak katakan kun, jadi maka jadilah. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hanya sekedar renungan kepada kita semua dan saudara-saudara kita yang terdampak. Tapi yang jelas seorang mukmin itu bagaikan bangunan, menguatkan satu dengan yang lainnya. Kalau memang kita tidak bisa membantu dengan harta kita, akan saudara-saudara kita bantulah dengan doa. Kalau bisa dengan harta, sampaikan kepada mereka. Apalagi mungkin di antara kita ada yang saudara kita di sana, kerabat kita di sana, atau teman-teman kita di sana, bisa sumbangkan kepada mereka. Tapi kalau memang tidak bisa karena juga kita kekurangan, maka bantulah dengan doa. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala lindungi kita dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan istiqamah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dari betul. Mana yang tertawa? Para bocil. Lebih. Kita ibu. Iya bokok tak. Ini nak gede ini. Enggak ibu tak kayak dia mau Abdul Somad. Tak kayak Abdul Somad itu. Gulai view gak tekor. Gulai view sing apik. Nah. Ini kan pesugihan gue dari ini. Ngaku tanggung gue. Masuk RTPW. Mau ini kan rusak liriku. Kayak ini melakukannya. Ini gue kalau tak edit lagi. Tak edit besok tayang nih. Masuk RTPW. Hah? Ya aku ini tanggung edit Gus Bang. Ini tak kita edit Gus Bang. Gus Bang aku di sini. Enggak mau tak abstrak. Gimana esok kau naik mangan-mangan tuh? Oh iya, ini kuliah itu tuh. Biasanya tuh misteri, kok masuk akal. Balik bi, channel tak bubul kena ini. Ini mana tau? Bukan di sini ngomong kan? Ganti dunia ustad. Apa? Dunia ustad. Dunia Ustaz. Oh iya masuk yo. Lah karena nasihat ustad tak ke dunia ustad. Nasihat ustad. Kok kan pikir ya? Malah kayak itu ilang pas ngising. Lu
Kata kunci nih piye? Kata kunci nih. Ya ustaz tok ya. Lho, Ustaz Tapi apa? Gus Batok. Tak isi Gus Batok. Gus Batok lihat kurang lah tak isi Gus Batok. Tapi rung diku. Ini Gus Bapak kok jenenge kok dunia ustad. Wis ra wis kadung. Dunia ustad iki burine iku langsung ngene lemah nek. Nah kan aku gawe narasi ustad to. Dia lungguh jam. Piye ngadeg ya ora ketok to. Ndem brotol ngene iki tak Terus ngene, Pak. Nah, Mati geni dia. 11 menit. Mau dikirim aku tinggal. Lagi. Ini dunia apa? nek ustad burine kan dunia ustad to. Dunia Ustad Abdul Somad, dunia Ustad Zulkifli, dunia Ustad Abu Humairah. Tujuanku nek gawe ustad nang burine iki kuwi. Ngono. Ya aku wis tok iki dunia ustaz yo langsung Bahaudin jeneng asli to. Ustaz Ahmad Bahaudin Nur Salim ngono ta. Tapi kan celana Gus nek kuwi. Gus Bane. Kuwi kok nyambung. Kuwi kok somat wong golek ngetik Ustaz Abu Somad iki metu kuwi mah. Wong dunya nek Ustaz amen kok kelakuan. Kuwi dunya kuwi gak main-main. Narasi lendu. Lan dunya piye kuwi. Wis keterak dunyane Ustaz amen. Dipinjai. Kuwi gak alam Ustaz. Kok ono alam ustad iku ya saru to. Ustaz. Lewat jenenge. Ya Ustaz Demuri lah. Ustaz Demuri. Teh wae gak yo pantes to iki. Wes coba. Iki kok apik. Dek Demuri. Dek serah-serah sing Bang. Sing lagi ngono lek. Sing status sampean Demuri lho. Heh? Sing status sampean Demuri kan. Sing apa? Sing status sampean lagi itu apik, Bang. Remar. Itu tambah ganteng deh, kuajar. Kita 6 je. Heh? Kalau mari diupload kok ngono coba. Piye? Sing Diuncali gitar kan. Marmi. isi gitaran giring warmi yo. Iya. Emi tak foto aku kok tuh gelem biasane mau. Aku iki paham iki malah mesti aku ono nek gawe. Piye? Makan kok kondanga kon dilu kon dilu. Aku ki wah. Yo ora paham tadi ini. Lek ayo nek di to. Mari ngono aku guys story dhuwit gembruduk kok ning WA. Luar kono aku ngono. Sing tak jukuk nang alam gaib aku ngono. Nek ora nek jukuk kok wis direkam to Pak Mulir. Wong kok ngandung. Canggih tenan iki. Ning rekam ta ora Mas Santo iki? Aku tak pateni sik engko Mas. Ning dia nih. Oh mati. Kurami. Enawan gali pi. Kurami iya. Iya, kurame ben iki. Oh bentar men. Bantu wong kurami wong ewah krungu. Oh iya, kan losok ya. Umpamane iki speaker. Setting chat enak ini Mas. Nek itu. Tapi suaranya kalau keluar ya. Gua kurami. Gua sampe entek Mas ini. Ya. Sabunnya kok ini. Kesugihanku payu ini sayem aku. Mana channel rusak cuy. Nek iki mare entry ku tapi wong itu enggak rawe. Siapa? Nomornya kan harus dibolong. Sesuk ae ya, tak WA ya. Sing iki daftar gegar atau daftar kena sama oke. Oh wis tau daftarno yo ora iso. Santo. Pisan to. Udah pilih. Sesuk ya. Sesuk nek sampean santai-santai nang omah kirimi nomere. Kirim Pak Mul nomor M3 ngono ya. Tak kirim. Iki sapa le jamur? Nyala api karo ya tri. Aku. Jamur mendem kuwi. Nek to santo. Ini loro adem dulu. Hmm? Loro adem dulu juga tadi itu. Iki sampai entek. Ini ngure sampean cek to, Boy. Iki
iki. Ini sampean. Ben kobong sik to tengah. Tugel kan ae mumpul. Iki kan aku pengajuan pengajuan tujuan TV kuwi. Biasanya sedina sewengi iki wes, lagi berhari-hari tak niati tak belen ayam loro nek ketrimo ngono. Gak tembus ya. Tak niati mana tak tambahi sitok ungkas telu. Lah saiki malam Selasa ya ta. Selasa kan telu. Telu ya. Iya pas to. Oke alam. Oke alam berarti. Aku oleh email langsung golek PT dadak iki. Orang duwe rencana gak? Ki jantungnya rezeki iki, tujuan TV. 1,7 juta. Nek ora kata kok hah? Gak senek duwe. Aku tak kelihatan Gus banget, aku dulu kuat kan. Tak tekuni ya. Serong aku pakai santri gaji maintain kuat. Akhir lho. Tak isen iki tok. Sampai ben. Terus sampean saingane Gus konyol kuwi. Ya toh. Pokoknya aku searah lah ya, tidak mikir Gus konyol kan ya Gus Bahak kan iki. Ya pokoknya terus mikirku siji iya sampai elek. Les entek Gus Bahak aneh lagi. Aku sik pengin nambah HP-ne. Terus apa nih Gus Bahak, lek Gus Umat Gus Umat. Kata kuncine nek Gus-gus kuwi ya Gus Bahak, Gus Idam, Gus tok, Gus Miftah. Gus Dam ya. Satu. Gus Miftah. Gus Jamuri. Sesuk nang kene ono Gus Dam ae kok. Gus Bolil, Gus Asmi, Gus Dur, Gus Muafiq. Utuhan wi. Hah? Utuhan mateng to, hah? Ini gini toh. Itu yuk. Bisa apa ya? Menikmati ini jamuri mending wong gua lho pangan lho ora. Tapi kalau jamur biarin kan sakit. Jamur angin kok. Kuburan kok rame Mbah Moyong ae iki. Sing kuburine wong. Mengkurep ae Mas ben gak anu Mas. Ben gak dur-dur. Nah ngono. Iya bingung nang. Sik iku Dam, rubuhno pisan Dam. Iku lho sing anu lho. Panggange lama. Hah? Tayange sih. Gak iku lho Mas rubuhno anu. Nah. Gak Mas. Ben gak keduren. Sing lor kurang idul. Kurang tuh anu cute. Cukup, ayo cukup. Tak opo tayang gede jamu. Jadi. Apa nang lu kae nang nang tahu. Ora ada mesti ora. Budak ya. Pergi blend. Inilah acara ritual pesugihan, guys. Ritual pesugihan. Apa nih? Masih dijajar. Pas ada jelu. Bisa. Angin ini lho,
dan mampir. Kono nggon sing apik sing rada angker ndi Dam? Kira ngrekam. Hah? Ya begitu. Daerah Manten. Ngantai. Hmm. Bulan Dewi ya mas. Ndi? Bulan Dewi. Saapane Mas sampean? Kan kuburan ngaremah kan kuburan ya. Itu muetan ya. Tengah-tengah sawah ya tol gitu. Sepeda iso mlebu. Oke. Cuma kok mlaku. Jadi sepeda ini nek tanggul. Masih akeh wit-witane. Kata Nang kuburan kuwi lho. kata. Apa ke sambal piro? Kita ae. Lombok tak tempat tahu. Hah? Lombok tak tempat tahu. Ini dari menurut wong-wong ngono. Piye? Paling angkat sering lah. Apa? Sering kejadian nek ngono. Kejadian apa? Kuntilanak aku sering lah. Paling. Ayo koko ya. Oh. Baik ngeterno sampean mulai ya. Wani ya, Man? Biantok ya. Iya. Tapi kok heran kok ora apa-apa sawahe paling urungane begini ya. Heeh. Kan karo kanal iki cara mlaku yo ora kene ratan lah, kene paling 50 meter to, 100 meter apa. Iki nek ciri wong-wong terus enek kuburan dengar mawi enek kuburan biyen mau. Ono apa? Kuburan biyen ta yo patoke asli cek watu. Wong kuno. Cuma nyerane sing rumah. Ini biasa apa Mas? Nyerane sapa? Kosong tuwek masuk gak kan? Ya Wong beres-beres. Wong tuwek beres masuk gak? ora rompi kan dari. Coba rekam gitu, Dam. Ya? Ono PTI telepon TikTok. TikTok. Rekam kok diedit Mas. Iki lepas ngene iki lho direkam. Kok awale Proses. TikTok. Oke nih. Itu Kok sik ae bar. Masih direkam biasa sih. direkam biasa. Iya, aku edit koko. Terus sempat Oke. upload. Oke. Oh. Aku juga tokno. Yo ayam itu. Iki lho sing duwe channel anu no, sebut jenenge channele. Sing channel apa? Narasi Ustad. Narasi Nah, gila wonge sing ane wak pitik lho. Mesti bakar itu aku pun nek. Ini bro, wis kan kok. Nanti segede bulat-bulat. Mesti kok. Apa nek? Nah, Arif urung bukan kuwi. Semete iki. Nah? Iki pasti. Gak masih kipas di mek nono. Ora mek. Ah, gosong. Bedanya ini Pak ini. Ora iso nepi. Ini pateni diguyang banyu ngono. Ayo kayune akeh. Di kok plat nomor. Plat nomor to, Bu? Selamat.
Apa ini? 3428. Selamat apa wih? Anu ya. Hah? Perusahaanku. Langsung angin. Dam, udan niki orang nggo berkah. Ya. Mergane nganu, umatnya wis ora tepak. Kira sawan udan, gak karo ono banyu nang sawah. Hah? Bakalan awalnya. Hah? Tapi tubuhnya semangat. Piye? Tubuhnya sebenarnya. Piye? Terus Dia apaan? mau kan? Ya maksud terus nang sawah ya ora ono banyu to. Halo ya. Banyu iso piye? Kira lemah iki gak ngefek ngono. Dan mangkir mampai. Ini oke. Ya. Tapi konan. Hello. Ritual pesugihan guys. Pesugihan kaya raya. Wong pasen kowe manak buksus ngono lho. Ini lho Bang. Bentar aku. Jane mau wedok wis mateng to Mas kuwi. Kayune dijukuk. Enggak berangas. Soale apa kayu iki? Kayune jukuk. Tidak ngono dunia Gus ini ra pantes. Wowe wis akeh kuwi. Ngono tak gawe dunia Gus ini ra pantes. Piye? Apa tak gawe dunia Gus ini? Bukan dunia Gus. Lah mau ngono lho gawe dunia Gus kan ra pantes iki ya. Kaine dilongi ya. Bakal sama itu Gus. Dunia. Kaine longi kan. Dunia saja wes dunia saja. Sing wedok. Gak tau, maksudnya nek gawe Gus sampean jenenge ora dunia Gus. Narasi Gus. Ini sing sik ben oleh ilham. Diri kayu kok guys, tok kayu kok. Balik. Balik. Ya to, mari. Balik kok. Kaine kuwi lho ora teko sih wis dari antara mepet tahun ya. Ya, iki wowo tok. Ya, ini tuh. Aku ngeman kok pasti ya. Wah tenan kae ngono. Ayo kita sini. Sampai gak wae iki. Hah? Apa? Bisa aku tahu gawe. Bakar ayam. Nek media dakwah. Kalau iki gak ono channel kan. Dunia misteri ding aku. Ya dunia gaib. Aku dhisik dunia misteri. Tapi dunia gaib. Ngene lho Mas, narasi Gus Baha channel jenenge api. Narasi Gus Baha ngono. Nek memang sampean satu arah ya. Narasi Gus Baha. Narasi Gus Baha. Nah, pantes to. Tapi wis kadung kuwi wis suwe. Wis kadung kuwi. Iki dhewe sampean mangan iki ta. Beda lek jamur barat iki elek. Iki kapiken iki. Iki mulak malik tenan to. Nah iya. Resa bekane ta. Apa petek rasa diup ya kok ya. Tapi terus kuat aku. Halusinasi, gare halusinasi. Aja kakeh ya kena dimendem lho. Tenan. Aja kakeh. Nah, Bibi. Jiri lek mbok kok digua kan ndak apa-apa. Uji sik Bi. Bi, tes drive sik Bi. Wes sing ngomong lek kene digua apa-apa. Itu mbah tekno. Tenan terawe yo, mbano. Rela aku tak. Tapi nek susah aku. Aku lek mendem aku wis salahno, ojo Bi ojo. Saiki gak apa Bi. Aku ndang guya-guyu dhewe dadi gawe. Halusinasi. Tinggi. Ya. Ayo lho. Ya kita sik teng pojokan lho. Iki
Ya lem ngendi? Wong ini apa sih? Sore nang. Wong masuk nek ora. Iki muga mirip nanya dan mirip jemurut bare. Bahkan lebih apik iki bentar ya. Aku nek channel mlaku wis sregep aku gawe. Iki termasuk berhasil aku gawe pesugihan iki. Wong lagi ganti kata kunci kok. Kurang ono seminggu kok. Apa lebih dekat ke kunci ratus ya? Ayo. Kita ganti kata kunci dulu ya. Kandang bubrah kata Pak. Hah? Tahu kandang bubrah. Kurang tahu ning ndi? Sampean tahu di Kurang tahu gawe. kata. Lha iku tak kirim sampean mbok delok to ora? Sing di Pak. Hah? Sing kapan? Sama tak kirim link wingi kok. Tak dulu. Apa channel di sini? Sing gitar gitu. Hah? Sing gitar gitu. Heeh. Delok sampai full lah man. Full tuh. Apik ceritane. Ya mas itu misteri saya kan nggak tahu keren. Zaman seneng ya misteri-misteri Mas ya. Nang kono ono kok mbek ngatur ndamu ri ya. Ayo nang kuburan konten. Gua udil. Heeh to. Nembek aku wani dekne. Dene mbek yang Kinton wani dekne. Aku kayak kada mungkin ning pojokan. Lah aku ngifrit lek ke kuburan jedam ya kurang ajar. Aku ngono kok dhewe. Tak kira to koyo taman tak parah di kuburan. Bagus ketone gede kuburan kok taman lho, Pak. Ora ketak senderah ketok. Bareng ngecek ada pendosa, kowe langsung balik. Arek-arek tak Ya indo. iki cengetan. Sing kuwi cengetan kuburan iki. Ya tapi wis parok tok. Wis parok tok lho. Ini kan kuburan. Wis parok tok wis. Tenang. Terus gosong ndi? Sikile lho kubune. Kayak iki wis bibi kok melok sing piye? Melok aku enggak maksud mlebu merono kan. Ora tau ngono. Wis parok tok kuwi. Tak senter wis kata parok tok. Iya, wis kok cengetan kuburan gawe. Kuburane akeh ya. Gak sepirake iki. Kuburan keluarga lho. Gak yo umum cuma gak sepirake. Wong iki nek jere kuburane wong gawe lho. Tapi kok wilayah nek sawah. Piye? Berarti tak bener kuno. Namun Komah jatuh, koyo ngetan atuh ngulon atuh tengah-tengah sawah. Ini yang ruang jadi kadang banas pati gitu. Nah, to kan sering cerita sik kok malah ras gemelan. ora maksudnya wis cerita Ngombe yang Kinton barang kok. Iku mesti keplake di dia Mas. Jadi kasih dia. Uncali ketune juga ya tunduk kok. Kilo, Mas Antok kilo. Pangan. Gara-gara di kubah besi ini. Ironis dong. Mas ironis dong. Lebih apa sih? Jadi ketune iki Sampai bener ya kedua dingine Mas Amun. Oh cuma ada keren. Ada dia lah. Kan demi kan. Oh ada warna itu juga. Wis duwe loro to ya ayahku. Ya. Pengajuan sik duwe loro ya. Mati sik tanggalnya guru. Enggak Desember. Tanggal 20 paling. Enggak. Desember ya. Iya. Akhirnya jangan aja sing monetas ini. Dekat arah tulis bumbune. Ya iki lebih. Kok nek Ronaldo tak ditembak karo. Lah iya kok. Kepakan manuk. Saran kuwi lho, kok saran. Ya, pokoknya sak iki Mas. Aku nek konten mlaku iki seneng mlaku aku. Kuburan-kuburan. Tambah bener aja gini loh. Ini kuburan. Sak jalur pesugihan, sak jalur tirta hantu ngono lho. Sak jalur cerita sing ngebatok kayak ya. Nek atau Besok dalam aku tak fokus mau sih. Wes mulai generasi aja. Ini misi di sini deh. lha wong sampean ora tau mbok bancaki kon berkah itu lho. Oh. Kamu ada ngomongnya tuh. Lah aku bancaki banter kok aku.
Tiga gosong ini. Gosong rias ki. Gosong iki. Pikir noe kan. Sak diwalek pi. Tapi isi senter itu loh. Ada. Butek lo. Panas. Wis mateng, Mas. Kok nang iso to, Bi? Ya ini ngono ora apa-apa to, Dam. Kayu kono. Wes. Wis mateng. Dia kok sik teles anu bumbune kuwi. Jadi kecap akar. Iya kecap itu. Lah walek sik to jane, ben meresep. Biar merah gitu kan. Empuk, Bi. Hah? Empuk. Enak, Dam. Gosong-gosong sate. Hah? Gosong-gosong sate. Panjang lebarnya. Akarnya gitu. Tapi cakar bukan. Ora Pak iki. Cakar. Cakar lu panjang aja. Pasti ben kono ben besar. Bumbune ben meresep. Panggang dilungkas. Gak kena Arif. Hah? Ya apa? Niki apa? Hah? Betul bon. Dikok ro. Hah? Itu tadi lo di pasti lah. Pokoknya yo. Di pasti angin. Lembah terus gak jejak. Ayo jajan. Tak kira semangkat ya. Siapa mangkat? Yang tak kira semangkat. Ada mana sih? Tak tarik tak. Balik. Oke. Terus tak tarik. Tak tarik. Nah, inilah proses persiapan ritual. Ini yang kaos hijau ini juru kuncinya ya. Gunung Kawi. Lore masuk ngene. Tapi kebaran kendel sampe nanti. Sopo? Lore masuk pati lho. Kan ngono wae jere lho. Pokoke pas metu tuku rokok aku metu. Lah ben nanti ben mau pengen. Kowe wani dah aku. Di apaan? Ki mau budal lho. Sedewet garu kuwi. Iya. Nanti kan kita lo takare. Cakare ku Dam. Ojo keburu to Dam. Iki videone sik kurang aku. Aku nek ngupload iki sak jam. Lu lebih lebih kena sih. Kosek to. Itu ngape? Hah? Siapa yang gering? Dulu urung mari ya? Ambek ngomong Dam. Halo, Assalamualaikum. Les apa sih lara Mas? Kayak cuma jalannya kayak mau kemana? Hah? Lagi nanti ki.
guru nih. Sing seloro tuh kok. Berarti permbakane sampean ki. Berarti ngelak kono ki. Bro, piye kabeh. Roning. Iku monet nek iki lho. Tujuan TV iki lho. Ora tau metu. Kayaknya kan roh lokasi ning ndi. Ayo golek luwaknya ora golek. Dene iya napa ro. Ya wis tak ngono. Terus sampean mlebu gring iki cek roh Mas. Assalamualaikum. Munggono wis mlebu gring cek roh ketok ya sampean. Selagi saya ketok. Kan matane ditutupi ya ning jero gring dulu. Hah? Dile iya. Aku harus mlebu gring karo ikut wong katok kowe. Wis ngareng. Yuk godhong bi. Tetep ngene iki. Tetep metu nang ya. Kira lading. Damuri kira dhuwur wonge. Asli cek gak suwe ya jare ning jero. Saudara. Kuwi tak munggah iki ra mibas kok ya. Kresek-kresek blas kowe. Iso nanti. Desak mun gedene mlebu gring kresek-kresek blas luwak kan. Apa nih? Luwak iki. Lek koyo manuk kan sing negel-negel putih blas apa sih sak. Ini ilmu apa juga luwak. Ilmu dia bibi. Evi. Ini oh ini kan. Gerer. Kan dibalik kok. Dibalik. Dibalik sing anu ndur. Dhuwur. Nah ngono lho. Di. Kene bi. Nah, betul Mas, kayak putri Arab Mas. Ketok itu cilik-cilik. Kok mbok nabi? Ento. Kan ngene. Nugeri ini dhuwur godhong ngene. Edam. Oke, Wi. Oh, net nih. Edam. Oke, Wi. Tegane Pak Ono kan? Fokus itu. Kali Pak Ono. Dis kan. Nah, puro. Tidak.